kayak beberapa bulan yang lalu gue pernah mental breakdown sampai gue nge-deact Instagram beberapa bulan. Nama aku Asti Safira, biasa dipanggil Asti. Saat ini bekerja sebagai nutrisionis sekaligus promotor kesehatan di salah satu puskesmas di Jakarta. Jadi salah satu pekerjaanku nutrisionis ahli gizi. Kita ada asuhan gizi personal, ada juga pengembangan program untuk membuat komunitas atau masyarakat di wilayah kerja kita untuk jadi lebih baik secara status gizi dan juga kesehatan. Nah, aku juga promotor kesehatan, jadi selain nutrisionis, banyak terlibat di program sebagai penyuluh juga. Jadi salah satu hobiku bacot, dia suka banget ngomong. Jadi di puskesmas pun ditempatkan di promosi kesehatan yang banyak melakukan penyuluhan. Tapi sebelumnya, waktu aku kuliah dulu, waktu zaman kuliah kayak lama banget ya, sebenarnya kuliah kemarin 4 tahun itu aku juga banyak terlibat di organisasi maupun aktivitas ekstrakurikuler kayak di MUN. Jadi aku terlibat di Model Technicians. Banyak juga sering ngobrol-ngobrol, mendiskusikan lah isu-isu terkini tentang berbagai macam hal. Dan menurutku ini salah satu yang penting juga. Jadi ketika kita punya broad knowledge, yang pengetahuan yang lebih luas lagi, jadi ketika kita masuk kerjaan ke hal lebih spesifik tentang kesehatan, tapi tetap punya mindset yang lebih luas dan bisa menangkal masalah-masalah itu dengan lebih komprehensif. Terus aku anak pertama, aku orangnya family oriented. Anak pertama sih anak sulung dengan keluarga yang alhamdulillah bahagia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi mungkin salah satu kekurangannya, agak-agak masuk ke kekurangan, ayahku udah meninggal. Jadi I'm a breadwinner yang berusaha untuk menambal sama kebutuhan keluarga. So ya, aku anak sulung. Terus hobiku nyanyi dan ngobrol. Jadi aku orang ekstrovert banget. Terus aku tidak sempurna. Jadi kalau misalnya orang-orang lihat kayak Asti sempurna banget ya kehidupannya, enggak, kayak it's far from perfect. Tapi just embrace it. Oke, ngomongin kelebihan ya. Sebenarnya gue paling bingung kalau ditanya kelebihan apa. Maksudnya gue tipe yang tahu, cukup kenal dengan diri gue sendiri, karena banyak juga selama 2020 ini terutama ya, paling banyak ngobrol sama diri sendiri. Tapi kalau misalnya ditanya kelebihan di depan umum, kadang-kadang gue suka malu. Tapi mungkin yang jadi kelebihan, pertama mungkin gue orang yang persisten banget. Jadi orangnya yang kayak keras kepala. Bukan keras kepala sih, lebih ke tidak mudah menyerah kali ya. Jadi kalau misalnya gue ingin sesuatu gitu, kayak gue punya tujuan sesuatu, kayak I work really hard untuk mencapai hal tersebut. Mungkin itu orang-orang menganggapnya jadi kayak, jadi kayak gue bisa nge-achieve berbagai macam hal, dan orang ngeliatnya kayak wow gitu. Dan emang sebenarnya kalau misalnya gue pribadi, karakternya emang lebih persisten kali ya. Terus menurut gue kelebihan gue yang lain itu multi talenta. Ya, tapi kayaknya iya sih. Jadi gue seneng banget nyanyi, gue seneng banget public speaking. Terus gue suka juga hal-hal kreatif, kayak kalau misalnya dulu pelajaran seni, gue seneng banget gambar dan lain-lain. Jadi gue orangnya cukup kreatif dan multi talenta. Terus gue juga bisa kayak video editing, grafis, kayak gitu. Jadi banyak hal yang gue pengen kuasain dan jadinya alhamdulillah membantu kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kelebihan mungkin gampang beradaptasi kan. Menurut gue bukan hal yang susah untuk masuk ke lingkungan baru dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus kalau pencapaian, sebenarnya gue nggak tahu, tapi gue agak kurang nyaman sih kalau misalnya di interview kayak gini. Cuman ya I just go with that. Jadi kalau pencapaian mungkin orang-orang banyak mengenal gue sebagai Mapres FKMUI. Jadi gue Mapres mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2017, 3 tahun yang lalu ya.
Nah jadi gue waktu Mapres itu emang menurut gue juga kind of different dari Mapres sebelumnya. Dan gue gak tahu, tapi branding diri gue kayaknya sangat melekat di Mapres FKM ya. Jadi sampai sekarang aja gue masih sering untuk diajak sharing-sharing tentang Mapres dan segala perintilan permapresan gitu. Terus gue juga bareng Feni menang Best Diplomacy Award. Jadi kita Best Diplomacy Award di Harvard World Model United Nations tahun 2017 juga. Itu di Montreal, Kanada. Dan gue juga banyak terlibat kayak di lomba atau conference dan bikin paper penelitian kayak gitu. Jadi mungkin kalau pencapaian terlihatnya yang kelihatan kayak gitu. Well, tapi sebenarnya di balik semua achievement pencapaian itu banyak juga kerja kerasnya, banyak juga up and downs dan lain-lain. Dan menurut gue itu nggak bisa dipisahkan dari those achievements. Karena ketika ada karena menurut gue percaya if you want to get those great achievements, pasti semua itu require many sacrifices juga. Jadi banyak juga hal-hal yang jadi bukan dikorbankan ini juga dan diusahakan lah. Jadi untuk mencapai itu menurut gue banyak juga orang-orang yang nggak tahu juga up and downs-nya gitu. Mungkin yang kelihatannya ini si Asti menang ini itu gitu, Mapres gitu dan lain-lain. Tapi banyak hal juga yang orang-orang juga nggak tahu, dan mungkin setelah ini akan gue ceritakan lebih lanjut. Pertama menurut gue adalah keberanian gue. Ya gue juga orang yang berani ya, cukup berani dalam hal yang mudah-mudahan insya Allah positif gitu. Jadi kadang-kadang gue suka mencari hal-hal baru ya. Jadi salah satu kepribadian gue tuh ENFP. Jadi the explorer ya. Gue seneng banget ngeliat hal-hal baru, terjun dalam hal-hal baru, terlibat dalam proyek-proyek baru dan lain-lain. Jadi mungkin salah satu traits gue yang jadi panutan orang-orang yang mungkin orang-orang melihat gue jadi panutan adalah keberanian gue. Jadi gue tuh dulu bahkan waktu kuliah di FKM, itu kan anak FKM itu punya tipikalnya sendiri lah, tuh, punya tongkrongan sendiri, punya diskusi sendiri gitu, yang jarang banget ikut ekstrakurikuler kayak MUN. Nah gue itu menurut gue adalah salah satu pionir awal anak-anak kesehatan yang ikut MUN. Saya awalnya gue jiper banget jujur, karena di training pertama aja itu ketika semua orang udah ngomong di depan pakai bahasa Inggris, ngomongin ini gitu, kayak cas banget, ngomong kayak lancar banget ya, kayak semua orang tuh bisa kayak gitu ya. Kayaknya gue ngomong aja susah gitu, apalagi ngomong pakai bahasa Inggris. That time menurut gue kayaknya gue nggak cocok awalnya, tapi lama-kelamaan ada hasrat yang kayak ingin tahu lebih lanjut. Akhirnya ya udah gue mencoba menyelami dunia MUN. Nah tapi gue tuh selalu ditolak-tolakin sama yang prestis gitu. Sampai pada akhirnya gue keterima di salah satu international delegation waktu itu ke Singapore MUN. Dan gue tuh paling cupu karena gak tau ya, kayak di awal-awal itu bener-bener ngerasa I am different gitu. Gue ngerasa gue beda dari orang-orang. Gue bukan anak fisik, anak FE yang sering ngomong di depan, yang sering diskusi atau ngebahas isu-isu international issues yang kayaknya up to date banget dan sangat yakin dengan pendapatnya gitu. Kayak I was orang yang sangat hesitate untuk berpendapat dan ngomong di depan orang takut. Tapi dari situ gue mulai belajar kayak mengenali diri gue sendiri dan mengenali potensi diri gue. Jadi dari situ mulai berkembanglah skill-skillnya Asti dari berbagai macam skill gitu ya. Dari situ gue mulai pede dan mulai oke, kayaknya gue bisa deh, kayak bisa terus gitu lah. Jadi setelah gagal, ada yang berhasil, gagal lagi, berhasil lagi, berhasil lagi kayak gitu, sampai pada akhirnya mungkin pencapaian gue yang tadi udah sebutin. Menurut gue orang yang agak susah untuk menyerah. Jadi kalau udah mau sesuatu ya diusahakan
ini bisa deh diusahain ya. Dan tahu diri sendiri. Jadi menurut gue bisa mengakses kelebihan kekurangan gue. Jadi kayaknya ini bisa diasah deh. Kayaknya emang ini bukan dunia gue gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang membuat gue menjadi panutan. Oh ya, selain itu gue tuh punya branding diri sendiri. Jadi gue beberapa kali menceritakan proses kehidupan gue dengan hashtag salawatin aja dulu. Jadi ini adalah intinya adalah gue pingin ngasih good energy sama orang-orang di sekitar gue bahwa if you think something is impossible yang kayak nggak mungkin banget terjadi atau kayak gue nggak mampu dan lain sebagainya, ya sebenarnya bisa aja Allah mampukan gitu, Tuhan mampukan dengan kita berusaha dan berdoa. Jadi jangan pernah takut bermimpi, istilahnya kayak gitu. Jadi menurut gue tadi ya, salah satu moto hidup gue adalah shoot for the moon. Even if you fall among the stars. Jadi jangan takut dengan kekurangan diri atau ketidaksempurnaan diri. Ketika kita mau mencapai sesuatu, pasti kita bisa kalau kita berusaha dan berdoa. Mungkin itu kan. Ya, ini menarik banget sih apa yang katakan. Aku bahkan ditanyain aja tuh kayak, thank you. Karena nggak banyak orang yang peka, mungkin ya nggak banyak orang yang peka dan tentang hal-hal kayak gini. Nggak tahu sih, gue ngerasa kayak gue dikenal sebagai Asti yang mapres, Asti yang best diplomacy awardee, Asti yang punya achievements ini itu. Tapi nggak banyak orang yang nanya kayak, how do I feel about this? And it's actually mixed feelings juga sebenarnya. Kayak I'm happy gitu, gue seneng banget bisa menginspirasi orang-orang dengan apa yang gue lakukan. Tapi mungkin dibilang panutan juga gimana ya. Cuman emang ada beberapa orang sih yang gue kadang-kadang tersentuh kalau misalnya ada kayak Asti, thank you very much for your story, karena I get inspired with that, sama kayak gitu. Atau kayak ada yang ngasih tahu ke gue achievement mereka kayak, Kak, thank you so much, gue dapet ini gitu karena bantuan gue nge-review dan lain-lain gitu. Dan menurut gue mungkin karena adanya compliments itu dan orang mengenal gue itu, gue jadi punya beban tersendiri. Di satu sisi senang, di sisi lain gue beban. Dan bahkan di awal-awal pokoknya menang ikut lomba-lomba atau menang MUN sampai akhirnya menang Harvard Law MUN gitu, salah satu yang paling prestis di dunia itu, lama-kelamaan jadi beban, jadi kayak mungkin ego manusia juga ya, I want something more, dan gue ingin reach, menggapai kesempurnaan, that perfection, kayak gue ingin achieve makin banyak lagi. Dan kadang ketika gue di posisi tertentu nih, misalnya gue gagal, terus itu di titik tertentu yang kayak gue lumayan berhasil ya, kayak di situ gue jadi takut buat jatuh gitu, dan ingin banget naik lagi menjadi kesempurnaan yang lain gitu. Jadi kadang-kadang gue suka memberikan beban kepada diri gue sendiri yang baru gue rasain itu setelah gue lulus kuliah. Jadi waktu gue lulus kuliah tahun 2018, karena semua orang itu banyak bukan label sih, ya bisa dibilang label dan mengetahui diri gue yang mapres, yang punya achievement ini itu. Jadi mereka tuh banyak nanya kayak, udah kerja di mana kok gitu dan lain-lain. Dan itu buat gue beban banget gitu, beban dalam artian kalau misalnya gue nggak mencapai ekspektasi orang-orang kan, gue kayaknya tuh gagal gitu. Padahal sebenarnya setelah gue melalui proses itu ya, mungkin beban itu adalah hal yang gue ciptakan sendiri gitu. Mungkin orang-orang sebenarnya gak berekspektasi sama gue, cuman karena gue ngerasa gue menjadi panutan, jadi gue membuat beban itu seakan-akan kayak gue harus punya karakter tertentu yang dimana-mana orang mengira atau orang berekspektasi gue punya karakter di situ. Misalnya kayak jadi gue itu dulu sebelum pas lulus pun gue sempat nganggur 6 bulan gitu. Dan gue ngerasa di situ kayak, kenapa nih gue nganggur gitu, kenapa gue nggak kerja dan lain-lain.
Padahal banyak banget orang yang kayak, mungkin sebenarnya netizen biasa sih, mungkin teman-teman yang bercanda, tapi menurut gue tuh agak jadi beban juga kayak, gimana lo udah keterima di UN agency mana gitu, lo apply di WHO enggak, lo apply di UNICEF kan, dan lain-lain. Itu sebenarnya agak beban juga ke gue, karena gue ngerasa kayak, gue harus punya karir path di situ, gue harus punya karir path di misalnya international organization, misalnya, atau di apapun yang kayaknya idealnya si Asti tuh di situ. Tapi ternyata gue itu ada karena beban-beban itu dan jadi kepikiran dan lain-lain, akhirnya gue mungkin mental breakdown juga. Dan itu gue sakit. Nah ini sakit yang tidak terpikirkan, terbayangkan sebelumnya. Jadi emang gue tuh punya benjolan di leher gitu. Jadi dia tuh kadang-kadang suka tertrigger dengan kalau gue terlalu capek, terlalu stres, terlalu udah gitu, dia akan ketrigger, dia akan muncul. Nah jadi waktu gue abis lulus gitu dan gue banyak pikiran, banyak beban juga yang sebenarnya menurut gue sekarang gue udah tahu kayak itu beban yang gue bikin sendiri. Itu gue mulai terus gue tuh sakit tuh, terus gue collapse sampai ke UGD di Depok. Gue inget banget gue ke UGD sendirian, kayak ini bengkak banget, gue bangun tidur tiba-tiba bengkak, terus kayak gue udah pusing banget, tapi kayak ya udah gue cuma order Gojek, gue UGD rumah sakit. Di situ ternyata hasil lab darah gue tuh ngaco, jadi kayak ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Sampai akhirnya gue mikir kenapa gue kayak gini ya. And I think something wrong with my life di situ. Terus dari situ gak ketahuan sebenarnya itu apa, karena tipes juga negatif, tapi kayak lab darah tuh ngaco gitu. Dari situ mulai cari-cari tahu, kayak mulai berobat juga, rumah sakit, pakai BPJS, ketemu dokter ya kayak cuma bentar doang sih, cuma 2 menit. Ya gue sampai bingung nih, gue nunggu selama ini hanya untuk ketemu dokter 2 menit dan ujungnya nggak jelas penyakitnya apa. Tapi itu yang gue pelajarin adalah dia bisa trigger kalau misalnya gue kecapean dan lain-lain. Nah mungkin ini salah satu trade off-nya, salah satu sacrifice gue dapat achievement itu. Kadang-kadang gue suka nggak tidur, kadang-kadang gue bisa banget tuh kayak pagi semalaman begadang ngerjain project atau bikin ini bikin itu, terus paginya gue kelas tuh kayak on aja gitu. Nah itu mungkin salah satu kekurangan gue. Kadang-kadang dulu gue tuh nggak bisa paham kayak gimana harus istirahat, kapan harus kerja sebagai kuda gitu ya. Nah yang pada akhirnya itu mungkin banyak menguras tenaga, emosi, pikiran, mental, dan lain-lain sampai akhirnya ngaruh fisik. Nah itulah menurut gue salah satu lesson learned yang mungkin yang kadang-kadang beban itu yang sebenarnya itu dibikin sama kita sendiri, kita mengharuskan diri kita untuk menjadi sesuatu. Harus sempurna, harus ideal, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Karena sebenarnya nggak harus gitu ya. Tapi sekarang udah bisa lebih mindful dan lebih tenang, lebih paham harus seperti apa. Jadi what I feel, I'm happy, tapi at the same time stressed out sampai gue sakit. Dan sekarang gue bisa menerima Asti yang mapres, tapi Asti juga yang punya banyak kekurangan, Asti juga yang manusia, Asti yang ada sakitnya, Asti yang bisa tertinggal dan lain-lain. Oke, sempurna ya, perfection. Gue adalah orang yang percaya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kan. Apapun itu, kita manusia dan lain-lain. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jailah. Ya menurut gue nggak ada yang sempurna pun dari hidup gue. Menurut gue setiap orang punya ketidaksempurnaan yang masing-masing. Ada orang yang punya ketidaksempurnaan fisik, ada orang yang punya ketidaksempurnaan di mental, ada orang yang punya ketidaksempurnaan di lingkungannya, ada yang tidak sempurna bagian tubuhnya, ada yang tidak sempurna fisiknya yang lagi di gaung-gaungkan sama teman-teman agilitas.id, atau mungkin yang mental yang juga tidak sempurna yang lagi diperjuangkan juga sama The Hidden Question, atau mungkin lingkungannya juga ada yang toxic, ada yang
tidak mendukung, ada yang tidak sempurna lah. Dan pun di hidup gue juga gak ada yang sempurna gitu. Apalagi gue gitu ya, manusia ya. Siapalah Asti Safira ini. Kayak menurut gue di fisik gitu. Fisik gue itu nggak sempurna ya. Iya gitu. Apalagi kalau misalnya sempurna atau idealnya kata orang-orang gitu. Enggak gitu. Enggak. Bahkan gue dulu waktu kecil, waktu SD, TK, SD lah, gue tuh korban bully masalah fisik. Jadi gue tuh, karena kulit gue kan hitam ya, kulit gue tuh tan skin gitu kan. Dan dulu zaman SD suka banget memang, jangan temenan sama si hitam, si irang dan lain-lain. Karena itu dulu sampai sekarang itu ngebekas ini gue ngerasa ya mah perfect gitu, yang ya itu bukan kesempurnaan, yang sebenarnya itu mungkin hal yang baik gitu ya. What's wrong with tan skin kan? Tapi gue baru bisa ngomong itu sekarang gitu. Dulu ketika gue di kata-katain ini masih irang dan lain-lain, gue tuh sampai kayak kelas berapa SD aja tuh gue tuh udah pakai pelembab yang buat putihin wajah sebeban itu. Sengaruh itu loh efek bullying. Makanya gak boleh ya guys diskriminasi dan bullying, tidak boleh, kasihan orang. Jadi gue juga merasakan itu, misalnya ketidaksempurnaan atau misalnya DMI gue karena gak ideal dan lain-lain. Terus kayak ketidaksempurnaan mental ya, kadang-kadang gue pernah mental breakdown. Bahkan kayak beberapa bulan yang lalu gue pernah mental breakdown sampai gue nge-deact Instagram beberapa bulan, terus kayak mencoba nyari jawaban ke diri gue sendiri. Gue tuh sampai kayak belajar meditasi, belajar banyak hal tentang diri gue gitu. Dan ketidaksempurnaan itu, maksudnya ketika posisi mental health kita tidak bagus, ya that what makes us human anyway gitu. Jadi ya bisa menerima kekurangan dan keterbatasan kemampuan kita terhadap sesuatu gitu. Menurut gue itu hal yang wajib dimiliki. Yang membuat diri kita yang ya Asti yang hitam, Asti yang gemuk, Asti yang yatim, Asti yang kadang-kadang suka mental breakdown, yang kadang suka ketrigger dan lain-lain. That those traits, those characters, those imperfections make Asti now. Jadi yang ya memang nggak ada yang sempurna. Apapun itu fisik, mental, lingkungan, menurut gue nggak ada yang sempurna. Tapi that what makes you human. So menurut gue nggak ada haknya kita sebagai manusia untuk mendiskriminasi orang lain hanya karena ketidaksempurnaan. Karena pasti lo juga punya ketidaksempurnaan. Jadi lo nggak berhak untuk mendiskriminasi, lo nggak berhak membuli orang, lo nggak berhak mendiskreditkan orang hanya karena orang itu tidak sempurna di suatu sisi gitu. Jadi menurut gue nggak lo nggak berhak. Apalagi gue pernah diskriminasi karena gue hitam gitu. Gue juga pernah jadi korban diskriminasi karena gue berkerudung dan lain-lain. Dan menurut gue itu nggak manusiawi gitu, karena semua juga punya kekurangan pasti. So yang buat teman-teman juga punya kekurangan, yang menurut maksudnya yang kayak teman-teman ke yang lain juga punya kulit hitam, atau yang badannya gemuk, atau mungkin punya yang difabel ya, yang punya different abilities, just embrace it, karena that what makes you human. Dan mulai menerima diri. Gue tuh sekarang udah mulai menerima, yaudah emang kulit gue tan aja gitu, emang kulit gue gelap, gue mau pakai krim pemutih kayak gimana juga emang kulit gue gelap aslinya gitu. Dan ketika udah bisa menerima itu, hidup lo akan jadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih tidak berbeban. Ini pertanyaan menarik banget, dan gue pernah ditanyain ini waktu setahun yang lalu ya sama adalah orang yang membuat gue takut. Dan waktu itu jawaban gue, dan sampai sekarang masih sama, gue takut mengecewakan. Gue takut orang kecewa sama gue. Yang paling gue takut sih, gue takut keluarga gue kecewa sama gue. Gue takut banget mengecewakan. Jadi kadang-kadang
Tapi dulu ya waktu gue tanya kayak gitu, gue takut mengecewakan, gue takut mengecewakan orang tua gue gitu, gue takut mengecewakan keluarga gue takut mengecewakan orang-orang yang udah percaya sama gue. Dulu tuh gue takut mengecewakan, tapi kecewanya mereka itu gue yang buat. Maksudnya gue yang kayaknya mereka kecewa kalau misalnya gue gagal deh, ya kayak gitu, kayaknya mereka kecewa kalau misalnya gue ini gitu. Nah dari situlah gue membuat idealnya gue sendiri yang tadi jadi beban itu. Tapi sekarang gue mulai bisa menerima ketidaksempurnaan gue, jadi gue lebih bisa, takut gue jadi lebih realistis. Jadi gue takut mengecewakan dia, tapi kadang-kadang kalau misalnya gue ngobrol sama orang tua gue atau misalnya sama orang-orang terdekat, kadang-kadang gue suka nanya kayak, sebenarnya ekspektasi gue apa sih gitu, atau kayak sebenarnya mama bikin kakak kayak gimana sih. Gue jadi lebih asertif dalam ketakutan gue yang itu, karena gue takut mengecewakan. Ya, jadi kadang-kadang kayak bisa bos gue juga suka nanya kayak, ekspektasi ibu saya apa dalam project ini. Jadi ketakutan gue sama-sama takut mengecewakan orang-orang terdekat, tapi sekarang gue jadi bisa lebih asertif dan bisa lebih realistis dari sebelumnya. Ya jadi salah satu kekurangan gue yang kan orang-orang nggak tahu ya, yang nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang tahu itu gue sakit itu. Jadi sampai sekarang, jadi tadi yang udah gue ceritain, gue tuh punya benjolan gitu di getah bening itu. Jadi ini baru pertama kali gue publish. Wow, hebat. Jadi gue punya benjolan di leher yang dia bisa ke-trigger manakala gue terlalu capek, terlalu stres, terlalu memporsir diri gue sendiri gitu. Sebenarnya dia tuh sudah ada di waktu gue kelas 6 SD. Jadi waktu gue kelas 6 SD gue baru nyadar kalau ada sesuatu di leher gue. Dan sampai sekarang sih sebenarnya belum ada diagnosa pastinya ini apa. Tapi dulu tuh di awal-awal waktu itu gue kolaps dan masuk ini dan lain-lain, tapi diagnosa terakhirnya tuh suspek lymphoma. Cuman gue pribadi karena takut dan denial sih, yang juga nggak ketahuan apa, karena nggak ketahuan, gue tuh cukup mengganggu sih sebenarnya. Kayak ini salah satu ketakutan gue, mungkin setelah takut mengecewakan, gue takut dia kambuh dan gue nggak tahu dia kambuh kapan. Maksudnya kayak no one knows, maksudnya setitik apa gue sampai stres sampai dia kambuh, sampai atau gue kecapean sampai dia kambuh, gue tuh takut dia kambuh lagi, karena it was very stressful. Kayak gue tuh 6 bulan sampai total rest tuh 6 bulan. Jadi setelah gue lulus, gue tuh gak langsung kerja karena gue sakit. Jadi gue sempet kolaps, terus gede, bolak-balik ke rumah sakit, dan bahkan nyari alternatif gitu kan, kayak dipijet ininya, terus dari benjolan 1 jadi ada 7 benjolan. Terus I was very stressed out waktu itu, kayak kenapa ya Allah kasih cobaan kayak gini gitu, kenapa gue jual harus sekarang, harus setelah gue lulus, padahal gue pengen kerja, padahal gue bikin ini itu gitu. Itu salah satu orang yang nggak tahu gitu. Dan menurut gue pelajaran berharga dari sini adalah jangan pernah kepuasan sendiri terlalu berlebihan. Karena emang menurut gue selama 4 tahun mungkin gue menzalimi diri gue sendiri. Zalim, tidak istirahat, tidak makan yang benar, tidak menjaga diri dan menjaga kesehatan. Sampai akhirnya tubuhnya langsung ngasih alarm yang gede kayak, hey istirahat, Tapi salah satu kekurangan yang mungkin orang-orang nggak tahu gue dibalik pasti yang segala macam ya, itu juga punya sakit di sini. So ya itu menurut gue. Dan tapi ya udah, just embrace it aja. Ya, gara-gara di awal tahun gue pernah tegang. Nah, tapi gue tahu gue dia nggak bakal bisa confess anyway. Gue mencoba untuk berdamai dengan diri gue sendiri. Jadi gue di awal tahun 2020, akhir 2019, setelah akhir 2019, gue udah mulai belajar tentang mindfulness, gue mulai belajar meditasi, gue mulai belajar journaling, gue punya night routine dan morning routine, yang pada akhirnya gue bisa menerima
I'm living with this gitu. Yang gue nggak tahu apakah dia lymphoma ya, apakah dia hanya gumpalan cairan atau gumpalan daging, gue nggak tahu itu apa. I'm just live with that. Itu gue akan berdamai dengan dia. Jadi ya, yang menurut gue kayak meditasi atau morning dan night routine gue cukup membantu untuk menerima Asti yang emang punya sakit. Oke, sebelum gue jawab, gue mau cerita dulu. Jadi, gue pernah sebelum gue lulus, itu cerita-cerita gitu kan sama temen gue, adalah salah satu temen gue. Kita makan bareng gitu, terus di salah satu obrolannya, ini kan awalnya kayak ngobrol-ngobrol bercanda gitu, kayak, iya, apa namanya, lu sih jomblo terus ya. Jadi by the way, gue jomblo 24 tahun, gue gak pernah pacaran. Terus gue diledekin sama temen gue ini kan, ya lu sih jomblo, lu sih nggak pernah pacaran yang gitu. Terus gue tuh jadi kayak apaan sih gitu. Terus tiba-tiba jadi serius pembicaraannya. Makanya singkat cerita, pembicaraan jadi kayak dia bilang, lo itu orang yang terlalu menyeramkan kelihatannya gitu. Maksudnya gimana tuh gitu kan. Jadi iya, gue tuh ngeliat tuh serem. Bahkan nih gue makan berdua lo, gue tuh serem dia bilang kayak gitu. Kayak maksudnya gimana? Maksudnya dia tuh, jadi ini nggak detail ya, maksudnya jadi dia bilang kayak image gue di mata orang-orang tuh it's too perfect gitu. Itu terlalu sempurna untuk menjadi manusia. Lo si Asti yang punya achievement ini itu bisa ini itu punya talenta ini itu dan lain-lain. Orang tuh kelihatnya kelebihan gue, orang tuh kelihatnya achievements gue, orang kelihatnya apa-apa aja yang udah gue capai. Karena sebenarnya ada sisi lain Asti yang orang lain nggak tahu. Nah menurut dia, gue itu bukan kurang sih, karena gue nggak pernah menampakkan kekurangan atau my struggles, my failures, my imperfections dan lain-lain, karena gue nggak pernah embrace itu. Jadi orang-orang tuh merasa gue panutan yang terlalu maksudnya kayak sempurna gitu. Maksudnya enggak. Terus dari situ gue bilang, ini iya lu tuh terlalu menakutkan, makanya gak ada yang ngomong sama lo deh. Jadi maksudnya maksudnya di samping bercandaan itu, gue sama dia jadi kayak, oh ya, terus menurut lo gue harus apa? Dan itu salah satu ini dia adalah salah satu suggestion dia bilang gini, coba dia lu bikin tulisan tentang your struggle, tentang your imperfection dan lain-lain. Oh gitu ya. Terus gue, nah dari situ pulang gue ketemu sama orang ini, gue pulang di bis, gue tuh gue langsung nulis di handphone struggle gue, ketidaksempurnaan gue dan lain-lain. Nah dari situlah keluar hashtag solawatin aja dulu, karena gue disitu ceritain kayak gue dulu struggle banget waktu gue ikut MUN, tapi tiba-tiba bokap gue meninggal dan gue punya utang nggak bayar UKT dan nggak ada yang jadi tulang punggung keluarga dan lain-lain. Dari situ gue mulai menampakkan ke manusianya gue bahwa gue pun yang punya achievement ini itu sebenarnya punya banyak juga hal-hal yang jadi kekurangan atau menjadi keterbatasan gue. Banyak orang yang kayak, thank you so much for telling your story tentang imperfection, tentang struggle, tentang failure, kegagalan segala macam. Ya gue justru ngerasa lebih dihargai sebagai manusia. Jadi ketika ada momen ketika lo terlalu sempurna, branding lo terlalu sempurna, mungkin orang ya kadang takut ya. Dan ketika lo embracing, ketika lo udah bisa menerima, ya emang gue nggak dari keluarga yang berada, ya emang gue struggling ini itu, justru lebih banyak orang yang menurut gue berasa lebih banyak orang yang bisa nge-relate ke gue dan bisa ngasih empati, dan beban itu jadi seakan-akan hilang gitu. Bukan seakan-akan ya, maksudnya beban itu jadi terangkat lah gitu, nggak terlalu beban banget gitu menjadi Asti yang mungkin orang-orang beranggapan Asti yang terlalu high achiever tapi tidak manusiawi gitu. Jadi justru momen ketika gue membuka apa-apa aja yang menjadi ketidaksempurnaan atau keterbatasan gue, hidupnya jadi lebih lega, jadi lebih happy, jadi lebih tenangnya, kayak akhirnya orang-orang juga
berpikir si Asti memang manusia juga, dia selalu punya imperfection. So buat teman-teman yang ngerasa punya keterbatasan apapun itu, fisik, mental, lingkungan, mulai embrace that, mulai terima. Tapi gue tahu penerimaan itu tuh butuh proses panjang. Pun gue gitu, gue menerima si Asti yang kayak gitu prosesnya panjang banget gitu. Butuh mental breakdown beberapa kali, butuh sampai sakit, butuh dan lain-lain, yang pada akhirnya gue bisa menerima gitu. Just take your time. Menurut gue emang dunia ini sekarang ini banyak banget kesempurnaan atau keidealan yang dibuat oleh masyarakat, oleh society gitu. Tapi kita perlu juga paham bahwa kita nggak sempurna, dan untuk sampai bisa embrace, untuk sampai bisa menerima dan untuk sampai bisa embrace that, itu emang butuh proses, dan gak masalah ketika prosesnya lama. Jadi don't put too much pressure to accept and to embrace your imperfections, karena setiap orang punya waktu dan proses yang berbeda untuk sampai bisa menerima dan embrace those things. Jadi gak apa-apa, semua dari kita tuh manusia, semua dari kita punya kekurangan, punya keterbatasan, punya ketidaksempurnaan. Jadi kita perlu mulai belajar sedikit-sedikit menerima dan justru bersyukur dengan atas ketidaksempurnaan itu. Kita jadi punya kelebihan yang lain, kita bisa nambel kekurangan itu, kita bisa explore diri kita, gali potensi kita di hal-hal yang menjadi kelebihan kita. So buat semua orang yang nonton video ini, kita semua manusia yang tidak sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Dan dengan ketidaksempurnaan itu adalah yang membuat kita semua manusia. Jadi coba pelan-pelan cari tahu tentang diri kita sendiri, cari tahu tentang ketidaksempurnaan kita, dan mulai berproses menerima semua itu. Dan pada akhirnya kita bisa embrace those imperfections. Dan ya, itu tadi mungkin cerita sedikit tentang aku dan ketidaksempurnaanku. Dan aku sangat mendukung abilitas.id dan The Hidden Question for embracing our imperfections. Thank you.